Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk belajar PAK pada hari ini? Hari ini merupakan pembelajaran PAK yang pertama ya. Setelah minggu lalu kita sekedar sharing, dan minggu ini kita akan mulai membahas dalam tema kerukunan. Nah, pertanyaan pertama Bapak adalah, ya lupa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita meminta pertolongan Tuhan ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang akan pimpin, kalian akan dipandu. Ya, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Yuk, dengan sikap sempurna kita berdoa. Kita akan menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kelegaan. Biarlah kiranya Tuhan pertolongan-Mu, hikmat-Mu yang memampukan kami di dalam kami belajar PAK pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin anak-anak. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian semua. Kalian tentunya punya saudara ya. Entah itu Koko. Saya nggak punya Koko. Saya punyanya Cici. Oke, nggak masalah. Pak, saya nggak punya Koko sama Cici, Pak. Punyanya Dede. Oke, nggak masalah. Pak, saya kan anak tunggal, Pak. Nggak punya siapa-siapa. Betul juga ya. Tapi paling nggak kan kamu pasti punya papi, punya mami dong di rumah ya. Jadi walaupun kamu anak tunggal, tetap ada orang yang menemani kamu di rumah. Pertanyaan Bapak adalah, kamu hidup rukun nggak di rumah kamu? Pernah nggak kamu berantem? Entah sama saudara kamu untuk yang anak tunggal nih. Pernahkah kamu melawan orang tuamu? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang nggak pernah. Oke, bervariasi ya jawabannya. Anak-anak, pentingnya hidup rukun di rumah itu apa sih? Ya, pentingnya itu apa? Dan apa yang terjadi ketika kamu bertengkar terus dengan orang-orang yang ada di rumah kamu? Gitu. Kira-kira suasana yang tercipta menyenangkan atau tidak? Kan gitu ya. Hari ini Pak Adi akan mengajak kamu untuk melihat film tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Oke, kita simak. Tapi sebelumnya Pak Adi mau meringkas sejenak. Kamu kan tahu kan kisah Yusuf ya? Bagaimana Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya sampai kemudian dia pada akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Rasanya Pak Adi pernah menceritakan itu di kebaktian ya, di kebaktian mingguan gitu ya. Pak Adi kayaknya sudah pernah cerita. Ada baiknya deh kalau kamu lupa, kamu tonton lagi video kebaktian itu ya di akunnya Pak Adi, YouTube Pak Adi gitu. Bisa kalian lihat dulu. Tapi kalau Pak, saya mah ingat Pak, ya nggak apa-apa, simak aja langsung video ini gitu ya. Nah anak-anak, tanpa berlama-lama kita simak ya video Yusuf dan saudara-saudaranya. Silahkan kalian simak. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya."
beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya anak-anak, itu tadi video singkat tentang bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya.
Ya, bisa kalian bayangkan seandainya kamu, Pak Adi juga nih ikut membayangkan, seandainya kita diperlakukan bukan tidak adil ya, diperlakukan jahat, diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudara kita, ataupun juga oleh orang-orang yang ada di rumah, bagaimana perasaan kita? Betul, ada yang bilang sedih, ada yang bilang marah, ada yang bilang kecewa, ada yang bilang, "Pak, saya nangis, Pak." Itu ungkapan hati kamu ketika kamu diperlakukan seperti itu. Coba kamu bayangkan, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dipaksa jauh oleh saudara-saudaranya dari papanya. Mamanya nggak diceritakan ya di Alkitab. Kemungkinan meninggal, maybe, mungkin gitu ya, karena tidak diceritakan, yang diceritakan adalah papanya. Nah, dan suatu saat ketika kalian berada di posisi untuk membuat keputusan dan ada kesempatan untuk membalas perlakuan orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan ya? Secara manusiawi, secara manusia kita akan membalas perlakuan orang-orang yang berbuat tidak menyenangkan itu, ya, kita akan balas pada mereka. Dan Yusuf memiliki posisi atau kesempatan untuk membalas perbuatan itu, perbuatan jahat saudara-saudaranya, punya kesempatan. Tetapi apa? Yusuf memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya, gitu ya. Anak-anak, Pak Adi minta nih, kamu kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti di hari Kamis kita diskusi lewat Zoom. Pentingnya kerukunan di lingkungan rumah. Oke? Kalau ada pertanyaan, tunggu, tahan dulu. Daripada kamu lupa, pertanyaannya dicatat. Nanti waktu Zoom kita diskusi. Oke ya? Nah, nanti untuk anak-anak yang jarang aktif di kelas, Pak Adi punya pertanyaan spesial buat kamu. Oke? Persiapkan diri kalian, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Pak Adi akan sangat menyayangi kamu ketika kamu aktif, kritis di kelas. Oke? Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.